Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Mutiara dengan NIM 2488053 kelas studi DPA 1B. Oke, untuk presentasi kali ini saya presentasikan virtual touring kami pada Museum Lorvi. Pada slide pertama, profil dari Museum Lorvi tersebut. Museum Lorvi, bahasa Prancisnya disebut Musée de Louvre, terletak di benua Eropa, tepatnya di ibu kota Prancis, Paris. Museum ini pada awalnya dibangun oleh Raja Philip II di akhir abad ke-12. Pada mulanya, bangunan ini dimasukkan sebagai benteng. Namun pada tahun 1682, Raja Philip ke-24 memutuskan bahwa keluarga kerajaan akan tinggal di Istana Versailles. Setelah itu, Raja memerintahkan supaya Istana Lorvi digunakan sebagai tempat untuk menyimpan benda koleksi kerajaan seperti patung. Setelah Revolusi Prancis, Majelis Nasional Prancis akhirnya memutuskan agar Lorvi digunakan untuk menyimpan karya-karya milik negara Prancis. Hingga saat ini, Museum Lorvi menyimpan 380.000 objek seni, di mana hanya 35.000 diantaranya yang ditampilkan di area seluas 60.600 meter persegi. Adapun ke-35.000 benda yang ditampilkan merupakan koleksi tetap di dalam museum, tidak akan digantikan. Adapun benda-benda seni yang ditampilkan meliputi patung, lukisan, gambar, dan berbagai temuan arkeologi. Semua benda ini dipajang sedemikian rupa selayaknya menghargai benda-benda yang selain memiliki nilai seni juga memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tak heran jika museum ini dikunjungi hingga 15.000 orang setiap harinya. Data menunjukkan selama sepanjang tahun 2011, Museum Lorvi dicatat memperoleh 8,8 juta kunjungan yang menempatkan dirinya sebagai museum dengan pengunjung terbanyak di Prancis, Eropa, bahkan seluruh dunia. Baik, untuk slide selanjutnya kita masuk pada atraksi wisata. Mengapa menarik? Selain bangunan yang megah, museum ini dikenal sebagai museum seni dengan pengunjung terbanyak di dunia dan diperhitungkan sebagai salah satu museum terbesar di dunia. Ya, most once place in Paris, France. Walaupun terletak di Prancis, Museum Lorvi menyimpan berbagai benda seni dan sejarah dari berbagai belahan dunia. Hal ini tidak lepas dari penggunaan bangunan ini sebagai tempat menyimpan koleksi kerajaan pada zaman pemerintahan Raja Philip II. Zaman dahulu tentu kita tahu bahwa berbagai kerajaan di seluruh dunia identik dengan perluasan wilayah kekuasaan yang ditempuh dengan berbagai cara. Salah satunya adalah perang. Kerajaan Prancis kuno dalam penguasaan terhadap suatu wilayah di Lorvi lah kerajaan ini meletakkan berbagai koleksi kerajaan yang diperoleh melalui rampasan maupun dibeli dari seniman-seniman di Prancis. Sehingga tidak heran benda-benda yang terdapat pada museum ini tidak hanya benda yang berhubungan dengan Perancis, namun bangsa lain juga, antara lain benda antik Egypt dari Mesir, benda dari Persia dan Mesopotamia sebelum datangnya agama Islam, benda dari Yunani, Roma, dan masih banyak lagi. Untuk koleksinya yang paling terkenal adalah Museum Mona Lisa, karangan Leonardo da Vinci, yang dan juga patung Venus de Milo dari zaman Yunani kuno. Museum ini juga menyimpan berbagai lukisan dari benda lain yang dikarang oleh Leonardo da Vinci maupun seniman Eropa lainnya. Baik, slide selanjutnya kita masuk pada amenitas wisata. Terdapat berbagai fasilitas di museum ini. Jika kita masuk melalui pintu masuk utama, maka kita bisa melihat area komersial antara lain pusat perbelanjaan, Apple Store, yang merupakan Apple Store pertama di Paris, dan makanan cepat saji McD. Tidak hanya itu, museum ini juga terdapat kamar mandi, restoran dan kafe, auditorium, tempat duduk. Selanjutnya, pada akses wisata, Museum Lorvi terbilang memiliki lokasi yang strategis, yaitu pusat kota Paris, di tepian Sungai Seine. Museum ini pun bisa diakses melalui transportasi publik, yaitu metro, subway, melalui truk Rivoli yang merupakan line pertama dari jaringan metro kota Paris yang memiliki 14 buah line metro. Museum Lorvi memiliki 3 pintu masuk. Yang utama adalah pintu masuk utama di piramida kaca yang berada di tengah area, lalu melalui pusat perbelanjaan bawah tanah, dan yang terakhir melalui Porte de Lions.
jika Anda melalui pintu utama, yaitu piramidah, akan tersedia elevator yang terutama bermanfaat bagi lansia, ibu dengan anak, maupun orang dengan cacat fisik. Baik, untuk slide selanjutnya bagian kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, kelebihan dari museum ini adalah arsitektur bangunannya yang memikat banyak wisatawan yang ingin datang, yaitu berbentuk piramid yang berbahan kaca, kemudian fasilitas yang memadai dan cukup dekat dari pusat kota. Untuk bagian kekurangan, kekurangan dari museum ini yaitu padatnya pengunjung yang mendatangi tempat ini sehingga rawan terjadi kejahatan seperti pencopetan atau pembegalan di sekitar museum. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.